Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Ruang Musik dan Lagu. Kali ini kita akan membahas sebuah fakta yang menarik tentang potongan bambu. Ya teman-teman ya, ini adalah sebuah bambu yang kita potong. Salah satu masih ada ruasnya, kemudian salah satu dari ujungnya adalah sudah terbuka. Nah, ketika kita tiup pada bagian ujung yang terbuka, maka dia akan mengeluarkan bunyi tertentu. Sebenarnya itu adalah sebuah frekuensi nada dasar tertentu teman-teman. Itu mau kita hitung, itu mau kita cari, sebenarnya itu frekuensinya itu adalah nada dasar apa teman-teman ya. Nah, salah satu sudah saya rapikan, kedua ujungnya saya potong, lalu penyumbatnya saya gantikan dengan potongan sebuah sendal. Ketika salah satu ujung yang terbuka ditiup, bunyinya akan seperti ini. Oleh sebab itu kita akan cari itu sebenarnya frekuensi nada dasar apa dan apa hubungannya nanti ketika kita akan menjadikan sebuah potongan bambu ini menjadi sebuah seruling dengan nada dasar tertentu teman-teman. Tapi sebelumnya mari kita hitung berapa panjangnya. Nah, kalau kita hitung panjangnya adalah 41,4 cm ya. Panjang potongan bambu ini adalah 41,4 cm. Kemudian untuk diameternya sendiri adalah sekitar 1,8 ya, sekitar 1,8 cm teman-teman ya. Nah, kita akan coba buat perhitungan dengan potongan bambu ini, apa hubungannya ketika dari ujungnya ditiup dan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi nada dasar tertentu, dan ketika dia dijadikan menjadi sebuah seruling, kira-kira bagaimana hubungannya teman-teman. Oke, kita ikuti. Baiklah teman-teman, kita akan menghitung seperti apa dan bagaimana perhitungan ketika sebatang bambu yang belum kita proses menjadi sebuah seruling yang mengeluarkan bunyi dengan nada dengan frekuensi tertentu ketika kita meniup salah satu ujung yang terbuka, ketika salah satu ujungnya tertutup. Begini perhitungannya. Seruling merupakan sebuah contoh daripada pipa organa ya. Pipa organa sendiri ada dua. Yang pertama adalah pipa organa tertutup ya. Kemudian yang kedua adalah pipa organa terbuka teman-teman. Nah, ketika tadi bambu yang panjangnya 41,4 cm kita tiup dan mengeluarkan bunyi, maka akan terjadi gelombang bunyi di dalam udara ataupun di kolom bambu tersebut. Kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita tiup, maka dia akan membentuk gelombang bunyi seperti ini, dan ketika ketemu dengan ujung daripada salah satu ujung yang tertutup, dia akan balik lagi ke arah kita meniupnya teman-teman. Maka proses ataupun bentuk gelombang bunyinya adalah kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita menggambar sebuah bentuk gelombang, satu gelombang adalah seperti ini. Satu gelombang adalah seperti ini ya, satu gelombang. Ini dikatakan dengan 1/4 gelombang. Ini adalah setengah gelombang, lalu ini adalah 3/4 gelombang, dan ini adalah satu gelombang penuh. Kalau kita perhatikan, bentuk gelombang yang terjadi di dalam bambu yang kita tiup tadi di awal adalah hanyalah sepanjang ini teman-teman. Berarti ini adalah 1/4 daripada gelombang ya, 1/4. Nah, kalau kita buat hitungannya bahwa panjang bambu ini ya, panjang daripada bambu ini adalah terbentuk dengan 1/4 gelombang ya, 1/4 gelombang. Maka L adalah 1/4 lambda ya. Lambda itu sering dilambangkan sebagai lambang daripada gelombang ya, gelombang bunyi tentunya. Maka lambda sama dengan 4L.
Jika untuk menghitung nada dasar ataupun frekuensi nada dasar sebuah pipa organa tertutup ataupun terbuka, frekuensi sama dengan V ya, V cepat lambat bunyi ya dibagi dengan lambda ataupun dibagi dengan gelombang. Maka tadi kita dapat bahwa lambda adalah 4L, maka frekuensi adalah V cepat lambat bunyi dibagi dengan 4L ya. Nah, tadi kita ketahui bahwa di awal sudah kita ukur bahwa panjang bambu tersebut adalah 41,4 cm ya. Ini adalah L ya. Kemudian cepat lambat bunyi adalah untuk diameter 1,8 cm. Cepat lambat bunyinya yang saya hitung adalah 344,8 meter per second. Ini adalah V ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Frekuensi sama dengan V ya, ini 344,08 meter ya, meter per second ya. V-nya ini kita bagikan dengan 4 dikali L ataupun tadi panjangnya kan 41,4 cm. Nah, 344,08 ini kita bagi dengan 4 dikali, ini kita ganti ke meter teman-teman ya. Kita ganti ke meter karena V adalah meter ya. Maka kita akan ganti ke meter, dia menjadi 4 dikali 0,414 meter. Berarti 344,08 dibagi dengan 1,656, hasilnya adalah 207,7 Hz. Teman-teman, 200,7 Hz ini kita tahu adalah lebih rendah daripada frekuensi C ya, C4 ya. Frekuensi C4 adalah 261,6 Hz ya sebagai frekuensi C4. Oleh sebab itu sebaiknya ini kita kalikan dengan 2 ya. Sekali kalikan dengan 2 maka hasilnya adalah 415,4 Hz. Oleh sebab itu berarti frekuensi 415,4 Hz ini adalah frekuensi daripada G Craze 4 ya. Frekuensi G Craze 4 berarti yang ini tadi adalah frekuensi G Craze 3 teman-teman ya. Ya. Maka dapat dipastikan frekuensi yang 207,7 Hz adalah frekuensi daripada G Craze 3 teman-teman. Teman-teman, ternyata bunyi yang dikeluarkan oleh bambu dengan panjang 41,4 cm dengan diameter 1,8 cm ini adalah mengeluarkan nada G Craze 3 seperti perhitungan kita yang sudah kita hitung barusan ya. Coba kita uji kebenaran frekuensi tersebut dengan menggunakan tuner ya. Mari kita uji. Nah, ternyata benar ya, bahwa setelah kita mengujinya dengan tuner, benar bahwa frekuensi yang dikeluarkan oleh bambu ini adalah 207,7 Hz. Artinya G Craze 3. Teman-teman, kita akan membuat seruling dengan nada dasar G Craze sama dengan Do dengan menggunakan rumus pipa organa terbuka seperti yang biasa kita lakukan ya. Mari coba kita hitung bahwa apakah nanti ini bisa menjadi sebuah seruling dengan nada dasar G Craze sama dengan Do. Tentunya nanti G Craze 4 ya, yakni 415,4 Hz ya. Mari kita buat serulingnya. Setelah kita nanti melakukan perhitungannya, kita akan membuat langsung serulingnya ya teman-teman ya. Mari kita saksikan. Sebelum kita membuatnya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Karena semuanya akan kita kupas tuntas di channel ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada rumus mencari frekuensi nada dasar pada pipa organa terbuka ya teman-teman. Rumusnya adalah frekuensi sama dengan V per 2L ataupun cepat lambat bunyi dibagi dengan 2L. V-nya sudah kita ketahui tadi bahwa V adalah 344,08 meter per second. Lalu panjangnya adalah, panjang bambunya adalah 41,4 cm. Nanti kita pindahkan ke meter menjadi 0,414 meter. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya.
sama dengan 344,08 dibagi dengan 2 dikali panjang bambunya 0,414 meter, maka hasilnya adalah 415,4 Hz ya teman-teman. 415,4 Hz itu adalah frekuensi daripada G Craze. Oleh sebab itu, panjang bambu dengan 41,4 cm tadi dengan diameter 1,8, kita akan membuatnya menjadi seruling nada dasar G sama dengan G Craze sama dengan Do. Faktanya ya, fakta yang menarik adalah bahwa 415,4 merupakan perkalian dari 2 dikali 207,7. Maka dapat kita simpulkan bahwa frekuensi pada pipa organa terbuka adalah 2 kali dari frekuensi pipa organa tertutup, teman-teman. Nah, kalau kita gambar seperti ini adalah posisi ya. Ini adalah posisi ketika kita meniup salah satu ujung yang terbuka dari bambu tersebut, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk gelombang pada pipa organa tertutup, dan ketika nanti kita menjadikan dia seruling dan kita tiupkan udara dari lubang tiupnya, maka gelombangnya akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Ini disebut sebagai pipa organa tertutup dan ini disebut sebagai pipa organa terbuka. Setelah selesai kita menghitung, terlampir adalah detail ya untuk pembuatan seruling dengan nada dasar G Craze sama dengan Do untuk jarak lubang-lubangnya. Untuk lubang tiup kita buat jaraknya 5 cm dari pangkal. Kemudian panjang seruling itu sendiri adalah 41,4 cm dari pangkal ya. Sepanjang serulingnya itu adalah nada dasar G Craze sama dengan Do. Kemudian untuk lubang pertama kita buat adalah 34,4 cm, nanti kita ukur dari pangkal ya. Untuk lubang kedua berjarak 31 cm dari pangkal. Untuk lubang ketiganya sendiri berjarak 27,6 cm dari pangkal. Kemudian lubang keempat adalah 24,6 cm dari pangkal. Lubang kelima adalah 21,9 cm dari pangkal. Dan terakhir lubang keenam adalah 19,5 cm dari pangkal. Demikian untuk ukurannya. Setelah kita menghitungnya, tiba saatnya kita akan membuat serulingnya, teman-teman.
selesai kita buat ya, tiba saatnya kita akan menguji apakah nada-nada yang keluar dari lubang-lubang nada yang telah kita hitung di awal sesuai dengan frekuensi yang akan dihasilkannya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita membuktikannya dengan menggunakan tuner ya teman-teman ya. Kita akan buktikan, kita akan lihat. Ternyata nada yang keluar dari setiap nada ini sesuai dengan apa yang dihitung ataupun dibaca oleh tuner tadi teman-teman ya. Berarti apa yang kita lakukan, perhitungan yang kita buat ternyata sesuai dengan nada-nada yang dihasilkan oleh masing-masing setiap lubang nada ini, termasuk dengan panjang daripada seruling ini. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan like ya untuk channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.